motif nama, beliau nama mantan ajudan dokter juga disebut-sebut oleh Doktif ya dok ya. Dokter ngelihatnya gimana sih? Apakah itu sesuatu yang sebenarnya nggak harus dihubung-hubungkan dengan kasus yang ini apa gimana? Ya, sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan. Tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti secara hukum bagaimana. Tapi dok, ada dugaan kong kali kong atau gimana nggak antara dokter detektif sama mantan ajudan dokter? Wah, hanya Tuhan lah yang tahu ya. Hanya Allah lah yang tahu yang seperti itu punya. Aku nggak tahu. Aku nggak berani menyimpulkan. Tapi ngeliatnya gimana sih dok? Apakah buat pencitraan apa gimana, menjelek-jelekan doktif, menjelek-jelekan dokter atau gimana, saling serang? Aku nggak menyerang dia. Adakah aku menyerang dia? Di teman-teman di media aku kompres untuk menjelek-jelekan dia? Enggak. Aku nggak menyerang dia sama sekali. Dok, dengan adanya dokter Samira dari edukasi produk sampai akhirnya terbawa-bawa masalah pribadi, masa lalu juga terseret-seret ke sini. Tanggapan dokter gimana? Dokter dibilang inilah, dibilang itulah. Ya, itu sesuatu hal yang aku sesalin sih sebenarnya, nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi aku tahu posisiku sebagai public figure, aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan, aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku, tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya, tidak, maksudnya sangat-sangat nggak beretika ya menurutku ya. Tapi ya aku nggak mau tanggepin sekali lagi. Aku benar-benar datang ke sini itu bukan mau nanggepin dia, dan aku nggak ada agenda sedikit pun pengen ngomong dengan kalian loh. Benar-benar. Tapi setelah aku baca berita dan menurut aku pemberitaannya tidak berimbang, aku harus datang ke sini. Dok, ini kan dari mantan ajudan dokter juga sempat bilang bahwa menantang dokter ini untuk bersumpah terkait tidak pernah adanya pengoplosan dari produk. Gimana tuh dok mungkin? Mbak, beliau itu tersangka. Beliau kasusnya sudah P21, tuntutannya 9 tahun. Seorang tersangka dan seorang mantan narapidana mau ngajakin aku bersumpah, ngapain? Selesaiin dulu aja masalah hukumnya. Nanti kalau misalnya hakim bilang dia nggak bersalah, dia mau ngajakin aku sumpah, oke deh, aku ikutin. Tapi kan lewatin dulu dong hakimnya. Ada hakim di negara kita tercinta kan. Saya pikir negara kita kan negara hukum ya. Dok, melihat kan dokter kemarin ikut ya ibaratkan ikut juga dalam dok. Itu ya pembicaraan dengan karyawan dokter. Apakah nantinya dokter akan menambah bukti baru mungkin untuk laporan dokter yang di Polres terhadap dokter? Ya, ini salah satu pemberat sih. Aku juga kemarin kan sudah beberapa kali, mungkin Polres Jaksel juga sudah agak bosan kali ya dengan bukti yang aku tambahkan ya. Setiap kali aku datang aku nambahin bukti. Mungkin dia capek juga ya, karena kan ada aja gebrakannya. Jadi aku lampirkan sih. Berarti jadi bukti tambahan lagi ya dok? Ya, aku melampirkan sih. Ya dok, ini kan dokter sendiri kan sempat berstatement bahwa dengan membongkar ini adalah suatu balasan atas kezoliman yang beliau terima. Gimana nih dok mungkin? Apa ulang? Iya, dokter sempat bilang bahwa dengan dia membongkar semua ini ada salah satu bentuk untuk balasan dari kezoliman dari dokter Richard. Oke, kezoliman yang dimaksud oleh saya itu apa? Penyitaan handphone dan penyitaan akun. Pertanyaan saya, yang nyita akun dan yang menyita handphone itu siapa? Apakah saya? Yang menyita handphone dan menyita akun itu kan adalah pihak yang berwajib. Saya nggak bisa ngontrol pihak yang berwajib loh. Dan dalam hukum itu kan ada proses dan ada tahapannya. Jika penyidik menganggap bahwa ini adalah masuk ke ranah pidana, beliau berhak untuk mendapatkan alat bukti. Dan aku nggak
bukan untuk aku. Handphonenya nggak ada di aku dan akunnya nggak ada di aku sama sekali. Ya itu kan keputusan penyidik dalam menegakkan hukum ya. Dan aku pikir kalau nggak salah ya nggak usah khawatir. Aku pikir seperti itu sih. Jadi nggak usah marah dengan aku ya. Kalau misalnya memang kita nggak salah, kan dia dari awal sudah ngomong tuntut dong, tuntut. Terus aku ngelaporin, terus kalau sudah dituntut dilaporin masa nangis. Dok, menurut dokter sendiri dugaan dan motifnya apa sih dok? Dokter sama karyawan dokter ini? Persaingan bisnis. Selain persaingan bisnis dok? Persaingan bisnis. Kalau bukan persaingan bisnis apa lagi? Itu sudah jelas banget. Saya bekerja sudah 15 tahun. Pekerja sejati, dokter terkenal, klinik terkenal, sibuk kerja mas. Praktek di kliniknya, ngobatin pasien, live, jualan, bukan sibuk gibah, ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang. Saya pikir itu sudah jelas sih. Kalau orang sibuk kerja, memang orang sukses, itu nggak sempet ngomongin orang, dan nggak sempet ngata-ngatain dan gibah orang setiap hari. Dok, tanggapan soal tuduhan prostitusi online itu gimana? Waduh, ngaco banget sih. Nah, itu ya dok. Iya, kalau misalnya iya, aku sudah ditangkap kali. Penegasan aja dok, nggak benar ya. Iya, aku sampai ini guruku. Ini guruku di Palembang, guru kuliahku loh. Salah satu guru kuliahku yang paling besar. Dia kirim kayak gini punya, ya. Aduh. Dia bilang, "Richard, apakah ini benar?" Saya bilang, saya sekali lagi tidak ingin menanggapi apa-apa karena saya nggak ngerasa. Saya nggak ngerasa sedikit pun. Tapi kalau sudah pemberitaannya sudah digiring dan pemberitaannya sudah nggak berimbang, oke, saya wajib untuk meluruskan ini sih, saya pikir sih. Kayak gimana ceritanya? Saya juga bisa ngomong kan kalau kayak gitu kan. Misal nih ya, ini aku ngomong misal ya, Doktif itu PSK. Semua orang bisa ngomong seperti itu. Bukti kemana? Apalagi kalau misalnya kita ngomong dalam kesakitan, dalam kebencian, kan semuanya bisa ngomong. Tapi kan nggak boleh dong. Kalau ngomong, kalau nggak berpendidikan oke. Tapi kalau berpendidikan, ya kita harus ngomongnya pakai fakta dan bukti. Bakal